sama hubungan Datuk sama Muzaki ya di sini. Orang kakek sama cucunya dia yang sebenarnya rumah tangga mereka itu tidak sepenuhnya happy lah gitu. Tapi wah kalau diceritain jadi spoiler nih. Pokoknya intinya dari perjalanan mereka itu membuat menjadi hubungan keluarga mereka menjadi lebih baik dan pesan moralnya sih lebih ke ini film keluarga sih untuk menyatukan keluarga aja sih di situ. Peran dari Randy Pangalila sendiri di sini seperti apa Jadi sih? sebenarnya di sini peran saya itu kecil sebenarnya. Nah, itu masuk di tengah-tengah kehidupan mereka. Datuk dia adalah seorang pembuat pengrajin emas ya, pengrajin emas. Saya lagi datang untuk membuat cincin pernikahan. Tetapi di saat itu saya ketemu sama Adinda. Dan Adinda itu saya malah nanyain kayak mau ngajakin kenalan. Dan pada saat itu Adinda malah menangkapnya saya ini orang yang genit karena lo datang ke sini mau bikin cincin pernikahan tapi lo masih mau kenalan sama cewek gitu kan. Dan di situ ada punchline yang menurut gua itu terjadi banget sama hidup gua. Di situ tidak selamanya yang baru ketemu itu tidak akan selamanya, dan tidak selamanya orang yang sudah lama kenal itu akan kekal. Dan itu menurut gua is really happen to me man. Hidup gua itu message-nya itu terjadi banget sama gua karena gua sama istri gua juga bisa dibilang gua kenalnya singkat banget. Tapi pada saat gua yakin dia orangnya dan ternyata kita menikah dan ternyata dia jodoh gua gitu. Jadi kayak gue sangat-sangat percaya dengan message yang ada di karakter gue di sini. Jadi buat gue, wow ini kayak relate banget sama gue, makanya gue mau untuk join di produksi ini. Dan message-nya sangat-sangat bagus sih buat keluarga juga. Keseruan selama syuting gimana Ren nih? Di mana syutingnya kalau boleh tahu? Kalau gue sih yang pasti keseruannya ini pertama kalinya gue syuting di Padang, di atas ya di Bukit Tinggi. Terus dan gue juga ngajakin istri gue ke situ. Jadi Mas Arif semua kru-krunya tuh udah sampai kenal lah sama istri gue. Sampai tadi tuh ketemu udah kayak men ini 3 tahun yang lalu, nggak sampai sih, kayak 2 tahun lebih lah, 2 tahun sebelum pandemi. Jadi kayak ini pengalaman buat istri gue juga keliling di Padang dan tempat-tempat yang menurut gue bersejarah men. Karena waktu kita syuting nih di salah satu setnya, tetangga-tetangganya kan pada datang. Dia bilang, oh ini dulu rumahnya Bung Hatta ada di sini. Jadi kayak men, orang-orang legend di Indonesia gitu yang ada di buku sejarah itu ternyata dulu pernah tinggal di sini. Jadi kayak itu seru sih buat gua, kayak pengalaman baru. Udah gitu perjalanan ke sana naik turunnya tuh kayak kita masih ngeliat alam bagus banget. Jadi kayak men, buka kaca nggak usah pakai AC, kayak nafas itu udah nggak ada polusi sama sekali. Itu sih seru banget gitu. Kalau pengalaman bermain dengan Datuk Tam ini gimana? Ada kendala nggak? Nggak ada kendala sama sekali. Yang pasti pengalamannya Dato ini orang yang sangat-sangat humble ya dan sangat berpengalaman. Gue belajar banyak sih sama dia juga gitu. Ya di Malaysia udah pasti Dato sudah menjadi aktor yang udah lama, jadi ada bagusnya gue juga belajar kan lintas generasi kayak oke, bagaimana sih sudut pandang dia di dalam berakting. Jadi kayak di situ tuh gue juga banyak belajar sama dia gitu. Tapi ada bahasa daerah yang dipakai gitu kan? Justru enggak ya, di sini Datuk justru dia harus berbicara seperti orang Padang. Walaupun memang sebenarnya udah agak sedikit mirip sama Malaysia, tapi tetap ada berbedanya. Jadi pada saat kita action itu Mas Arif banyak mengkoreksi di bahasa aja, bukan masalah actingnya, tapi lebih ke bahasanya itu Melayu banget, Malaysia, bukan Padang gitu. Jadi lebih ke itu aja sih. Gitu. Tapi kamu sendiri dituntut untuk bahasa Padang gitu? Enggak. Karena memang ceritanya saya orang Jakarta yang disuruh pulang ke Padang sama keluarganya karena ada yang mau menikah gitu, dan saya ditugaskan untuk membuat mahar gitu. Tapi dipikir sama Adinda, saya buat mahar untuk saya gitu sih. Adu chemistry sama Adinda prosesnya seperti apa nih? Waduh, kalau adu chemistry, wah, saya tuh baru ketemu sama Adinda di set. Nggak ada chemistry sama sekali. Jadi bener-bener kita tuh kayak ya udah, kita kayak oke, kita baca, kita baru kenal di situ, dan nanti kita buatnya kayak gimana, udah langsung kita take aja gitu. Jadi ya nggak terlalu banyak ini sih
pendalaman karakternya juga di sini. Nggak ada reading segala macam. Nggak ada reading, nggak ada reading. Makanya aku lucu juga sama Mas Arif, dia bilang enggak lah, udah percayalah sama kalian. Oke, thank you. Cuman ya, tolong di-guide langsung kayak gitu. Tapi Randy sendiri ini nggak sih pilih-pilih film nggak sih? Kan kemarin kan yang Kucubu kan juga festival, Iya, ini iya. juga festival. Kenapa film-film yang agak berat gitu? Atau gimana? Sebenarnya sih kalau dibilang pilih-pilih sih tergantung ya. Maksudnya kalau message-nya bagus banget, aku kadang-kadang nggak mikirin bayaran sih. Kayak wah ini message-nya bagus dan menurut aku kontennya ini bagus dan aku bisa ngelihat dari sebuah cerita itu aku bisa ngerasain kayak wah ini nggak bakalan cuman di XX ini bakalan sampai di festival. Kadang-kadang aku juga akan mengiyakan tanpa mikirin, kayak kadang-kadang aku pernah iyain tapi kita belum ngomong loh honornya berapa, kayak itu nanti aja. Kayak menurut gua ini ceritanya bagus dan menurut gua walaupun peran gue nggak banyak di sini, tapi message-nya bagus banget. Jadi menurut gue lebih senang ada di menjadi peran kecil di sebuah project yang message-nya bagus dibandingkan peran besar di project yang message-nya nggak bagus gitu. Itu sih. Ini dong kan kemarin sempat ada isu kamu terlibat film Bumi Langit. Betul. Itu emang bener atau gimana sih? Kalau boleh bocoran. Kok Bumi Langit? Superhero. Bukan Bumi Langit dong. Sri Asih. Iya, Sri Asih. Iya Bumi Langit. Bumi Langit. Iya. Iya, salah. Iya, itu. Iya memang benar. Memang benar. Tapi udah boleh dibocorin belum jadi siapa gitu. Kalau dibocorin jadi siapanya masih belum. Cuman kemarin memang kita semua dari Allcast memang sudah mulai promo untuk ngeblas mini trailernya dan kita udah keluarin di media sosial kita masing-masing sih. Berarti Gitu. include di Sri Asih berarti ini ada di Pangalila. Include ada di situ. Gitu. Jadi siapa nantilah. Tapi kira-kira ini apa cluenya tuh? Kira-kira peran yang besar jadi superhero atau gimana? Enggak sih, enggak jadi superhero. Mungkin kalian nggak akan suka ngeliat karakter gue di situ. Jadi villain mungkin. Hah? Ya kita lihat nanti lah. Tapi melihat kan kemarin kan sempat udah dirilis ya trailer. Iya, iya. Dan reaksi masyarakat tuh kayak antusias gimana tuh? Ya, dan kita semua Allcast bersyukur banget sih kemarin waktu kita blast di sosial media itu sampai sempet trending di Twitter, bahkan ngalahin Thor ya. Wow, itu menurut kita kayak Thor loh, itu kan Marvel gitu kan, itu worldwide gitu dan kita bisa ngalahin itu, kayak kita ya senang banget lah dengan antusiasnya masyarakat udah nunggu-nunggu ini.